kita akan melihat tentang berkat pengorbanan Yesus yang saya ambil di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Teman-teman bisa buka Alkitab masing-masing. Nah, ini saya selalu katakan ya, kalau di anak-anak muda saya selalu bilang, sebisanya kalau teman-teman belum ada gangguan dengan penglihatan, kalau ibadah itu bawa Alkitab cetak. Ya, bawa Alkitab cetak. Kenapa? Karena kalau teman-teman bawa Alkitab cetak, teman-teman bisa lebih fokus menikmati firman Tuhan. Karena kalau pakai HP, bukan nggak boleh, bukan berdosa juga. Saya bilang lebih fokus, karena kalau pakai HP, teman-teman hanya kasih silent, bisa muncul notif. New post, Anya Geraldine, langsung cepat-cepat. Iya kan, lihat, ada postingan apa nih. Jadi cepat. Ya. Jadi kalau kita pakai Alkitab cetak, kita bisa lebih fokus. Amin. Ya, Roma 5 pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11 firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Katakan amin. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat pengorbanan Kristus, ya minggu-minggu ini seluruh orang Kristen, seluruh orang percaya yang ada di Indonesia khususnya itu sementara merayakan atau sementara memperingati hari-hari pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi kalau saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana teman-teman anak muda yang ada di tempat ini memaknai apa itu Paskah? Biasanya Paskah itu hanya dipahami sebatas, oh iya kalau Paskah habis ibadah dapat telur Paskah. Ada ayat. Nah jadi kalau ayatnya dapat positif, amin. Ini kena sekali buat saya. Bahkan karena pas dengan jadi pergumulan, tidak jarang ayat yang ada di telur itu jadi kayak jimat. Ya kan, dipegang setiap, enggak salah, tapi akan menjadi bergeser kalau pengharapan kita bukan kepada Yesus tetapi kepada ayat yang kita ambil itu. Ya, firman itu harus memang dihidupi, tetapi pengharapan kita yang terutama harus sandarkan kepada pribadi Yesus. Sehingga kalau ketika kita menjalani hidup ini dan tidak sesuai dengan ayat yang kita dapat, kita bisa kecewa. Wah, mana firman Tuhan? Akhirnya ayat yang ada di telur Paskah itu menjadi sama dengan zodiak. Iya kan? Oh, Sagittarius, Capricorn. Nah, akhirnya jadi sama posisinya. Nah, kita memaknai seperti itu. Dan mungkin juga pada perayaan-perayaan Paskah, kita melihat ada penyalipan Yesus, kemudian kita menangis mungkin melihat Yesus disalibkan, dianiaya, dipukul dan sebagainya. Tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memaknai peristiwa Paskah? Dan mestinya ketika teman-teman sebagai anak muda Kristen memaknai peristiwa Paskah, itu jangan kalah dengan kita memaknai peristiwa Yesus lahir ke dunia. Itu harus sama kita antusias, harus sama kita bersemangat. Kenapa? Karena kalau tidak ada peristiwa Paskah, Yesus untuk apa lahir ke dunia? Begitupun sebaliknya, kalau Yesus tidak lahir ke dunia, tidak akan ada peristiwa Golgota. Jadi setiap episode kalau saya bilang, dalam kehidupan Yesus itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mulia dan sangat-sangat indah untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika momen-momen ini datang kita bersemangat. Dan ketika berbicara Paskah itu identik dengan pengorbanan. Ada sebuah pengorbanan di sana. Dan menarik, Paulus ngomong di ayat 7. Paulus bilang begini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Nah, mengapa Paulus menyinggung tentang pengorbanan seseorang kepada orang yang lain? Karena berbicara pengorbanan, berbicara mati untuk orang lain dalam pemahaman orang Romawi waktu itu. Ini kan surat untuk jemaat yang ada di Roma. Merani mati atau kita mati bagi orang lain itu merupakan satu hal yang bodoh. Apalagi kita mati akibat dosa orang itu, akibat pelanggaran orang itu. Orang itu yang buat salah, kita yang dijatuhi hukuman mati. Itu bodoh bagi orang Roma. Sehingga Paulus singgung ini. Dan menarik, Paulus memunculkan dua macam orang. Dikatakan untuk orang benar itu tidak mudah katanya untuk seorang mati. Tetapi orang baik itu mungkin, possible ya. Mungkin ada yang mau mati. Tetapi kalau kita lihat ciri-ciri kedua orang yang dimunculkan Paulus dalam ayat 7. Dan dikenakan dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak memenuhi kualifikasi kedua macam orang ini. Siapa yang bisa mengatakan dirinya benar? Sedangkan kita setiap hari kita tidak lepas dari dosa. Pikiran kita penuh dengan pikiran jahat. Pikiran kita penuh dengan pikiran porno. Tiap hari cuman marah-marah. Kita bisa mengatakan diri kita benar? Apalagi sekarang sosial media itu sangat jahat saya bilang. Saya kadang kalau lagi ngantri entah di ruang tunggu keberangkatan pesawat atau dimanapun selain di tempat umum. Kadang agak salting kalau lagi lihat handphone. Kenapa? Kalau lihat YouTube muncul apa? Snack video. Orang goyang-goyang. Jadi orang bisa, ini pendeta kok nonton. Padahal kan kita nggak lihat, itu iklan kan. Jadi agak-agak kikuk gitu loh. Nah itu saya bilang sangat-sangat luar biasa sekarang. Bagaimana dunia itu mencoba menggeser pemikiran kita. Nah bagaimana juga kita mengatakan kita ini baik. Sedangkan kita berbuat baik, kalau dia secara materi sama-sama kaya, baru saya, hai bro, apa kabar, gini-gini. Tapi kalau lihat orang yang materinya di bawah kita, jangankan kita sapa, lihat aja enggak. Bagaimana kita mau katakan kita orang baik? Dan memang kedua kriteria ini tidak akan kita temui dalam kehidupan setiap orang, bahkan hari ini. Dan luar biasanya teman-teman, saya mau katakan, Yesus mau berkorban bagi kita. Walaupun kita bukan orang benar, walaupun kita bukan orang baik. Yesus mau berkorban bagi kita. Kalau kita lihat tentang pengorbanan, memang ada ya di cerita sejarah kerajaan Roma, ada namanya Maximus. Kalau yang suka nonton Gladiator, Maximus ini mau mati untuk bangsanya, tidak untuk pribadi lepas pribadi. Tetapi Yesus mau mati bagi dosa, bagi pelanggaran, bagi kesalahan saudara dan saya. Itu ditebus pribadi, lepas pribadi. Dan itu Yesus lakukan di kayu salib teman-teman. Nah itu sebabnya ketika kita melihat Paskah, melihat berkat pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib, kita perlu memaknai ada sebuah hal yang sementara Yesus kerjakan yang indah bagi saudara dan saya. Amin. Di sana kita bisa melihat berkat pengorbanan Kristus yang mulia. Nah berkat apa itu? Biasanya kita kalau memahami berkat, ya selalu fokusnya kepada hal materi. Semakin kaya kita semakin diberkati. Pendidikan kita semakin bertambah, kita diberkati. Kita punya anak-anak yang sayang orang tua, yang melayani, kita bilang kita diberkati. Tidak salah pemahaman seperti itu, tetapi salah akan berbahaya kalau kita berhenti pada pemahaman seperti itu. Karena kalau kita mencoba mendefinisikan berkat teman-teman tidak percaya Yesus, teman-teman tidak memiliki Yesus dalam kehidupan kita, hidup seenaknya, hidup bahkan dalam dosa. Kalau teman-teman rajin sekolah, ya berusaha dengan baik mempersiapkan masa depan, yang punya usaha buka toko, bisnis dari pagi ketemu pagi, Anda akan kaya. Buktinya apa saya bilang? Buktinya orang terkaya di dunia itu tidak ada Yesus dalam hidupnya. Tapi dia kaya. Kok bisa? Itu berbicara pemeliharaan Tuhan. Kalau teman-teman rajin pasti kaya. Pasti akan memperoleh apa yang teman-teman mau. Kalau malas biarpun suka berdoa, tetap akan miskin. Suka berdoa tapi malas pergi kuliah, tetap akan madesu, masa depan suram. Nah jadi ketika kita mengikut Tuhan, ada berkat yang Tuhan janjikan. Berkat itu apa? Berkat itu begini teman-teman. Sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, untuk kebaikan kita, yang mempermuliakan Tuhan. Itu berbicara berkat. Dan ini tidak akan diperoleh, diterima orang-orang yang tidak memiliki Yesus.
Orang-orang yang tidak memiliki Yesus mungkin dia bisa menggapai apa yang dia mau, tetapi dia tidak akan dapat mempermuliakan Tuhan. Dia tidak akan puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Tetapi kita yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menambahkan segala sesuatu untuk kebaikan kita dan membuat kita mempermuliakan nama Tuhan dan kehidupan kita hari demi hari semakin dekat dengan Tuhan. Bukan ketika Tuhan berkati, jadi kaya malah jauh dari Tuhan. Itu bukan definisi berkat, teman-teman. Ya, berkat Tuhan menambahkan untuk kebaikan kita dan untuk mempermuliakan Tuhan. Tujuannya teman-teman semakin dekat kepada Tuhan. Dan di dalam pengorbanan Kristus kita akan melihat ada sebuah berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Berkat apa itu teman-teman? Yang pertama itu kita menerima kasih dari Allah. Ya, ayat 8 ini saya terjemahkan dari bahasa asli, teman-teman gak usah pusing, saya bantu di sini. Saya bacakan begini. Tetapi Allah di dalam kita, Ia menunjukkan kasih-Nya sebab Kristus telah mati atas kita. Ia telah mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Poin yang pertama, berkat pengorbanan Yesus itu kita menerima kasih dari Allah. Ayat 8 dikatakan Allah itu menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan seperti apa teman-teman? Menunjukkan di sini seperti ini. Jadi Allah itu ingin menunjukkan sesuatu, bertindak dalam sesuatu hal dan menempatkan antara orang yang berbeda atau sebuah posisi yang berbeda menjadi satu kondisi yang sama. Jadi seperti ini, ada box di sini, kemudian box satu di sana. Tuh ketika Allah menunjukkan kasih-Nya, kedua box yang terpisah ini itu dijadikan satu. Itu arti menunjukkan. Jadi Allah menempatkan posisi antara manusia yang terpisah dengan Allah akibat dosa itu menjadi satu posisi yang sama. Bukan hanya menunjukkan ini loh, saya mengasihi kamu. Tetapi habis itu habis cerita. Biasanya kita ketika menunjukkan kasih itu tujuannya hanya apa? Hanya untuk dilihat orang. Oh semangat, oh iya saya baik, saya membantu orang. Iya saya peduli dengan teman-teman youth yang ada di sini satu sama lain. Tetapi tujuan kita apa? Hanya untuk terkenal baik. Supaya orang, oh ini dapat pujian. Tetapi ketika Allah menunjukkan kasih, Allah ingin mengembalikan posisi manusia yang terpisah dengan Allah akibat dosa. Ketika peristiwa Taman Eden, manusia itu terpisah secara posisi. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya, Dia mengembalikan posisi itu. Jadi kita menerima kasih Allah. Kemudian dikatakan, tetapi Allah di dalam kita. Ini yang kita perlu bersyukur teman-teman. Bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya itu di dalam kita. Secara pribadi, secara personal. Maka daripada itu teman-teman perlu bersyukur kepada Tuhan. Ketika teman-teman memilih atau berkeputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Satu-satunya teman-teman menerima penyataan itu di dalam kehidupan kita. Kita menerima penyataan kasih itu. Mungkin kita berkata, wah saya sudah bersaksi kepada teman saya yang di sekolah. Kok dia belum mau terima Yesus? Sudah Kristen tapi hidupnya asal-asalan. Dia tidak menerima penyataan itu. Sehingga kita bersyukur pada Tuhan kalau kita hari ini ada di tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Berarti Allah sementara menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Di sini dikatakan Allah menyatakan kasih-Nya. Bahkan kemudian yang selanjutnya dan hebatnya lagi pengorbanan yang Yesus lakukan bagi setiap orang percaya, pengorbanan itu di sini katakan kan, Ia menunjukkan kasih-Nya sebab Kristus telah mati atas kita, Ia telah mati bagi kita. Jadi pengorbanan Yesus itu khusus diberikan bagi saudara dan saya. Khusus dinyatakan bagi saudara yang saya. Kemudian dikatakan selagi kita masih berdosa. Artinya ketika posisi kita masih ada dalam keadaan berdosa, masih milik dosa kalau dalam teks aslinya bilang, Allah itu sudah datang bagi kita menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita tidak perlu minder, tidak perlu malu, tidak perlu merasa sendiri bahwa wah saya kurang layak di hadapan Tuhan. Saya banyak melakukan dosa, kehidupan saya belum setia kepada Tuhan. Ini firman Tuhan mau datang bagi kita. Bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, memberikan kasih-Nya bagi kita selagi kita masih berdosa. Jadi tidak ada satupun pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua pribadi itu Tuhan pandang berharga dan bernilai.
Tinggal bagaimana kita untuk menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Maka daripada itu, ketika kita menyadari bahwa wah, kita ini menerima kasih Allah, kita tidak akan merasa lagi orang yang paling miskin kasih. Kita tidak akan mengatakan bahwa wah, orang tua saya nggak mengasihi saya, papa saya benci dengan saya, mama saya tidak peduli dengan saya. Maka daripada itu saya mencari kasih di luar rumah. Hidup hancur-hancuran, hidup seenaknya. Karena saya tidak diterima di rumah saya. Bahkan di gereja tidak ada yang peduli dengan saya. Firman Tuhan datang pada kita malam hari ini. Engkau telah menerima kasih Allah. Kasih Allah itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang putus cinta, terus kemudian galau seakan-akan dunia ini akan runtuh, dunia akan berhenti. Wah, saya sedih banget. Ya, sedih wajar, saya bilang itu manusiawi. Tetapi kalau hidup dalam kesedihan itu enggak wajar, saya bilang. Seakan-akan tidak ada lagi yang mau terima kita, mengasihi kita. No, saya katakan. Hari ini firman Tuhan katakan kita berlimpah akan kasih Allah. Ketika kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah putus asa menjalani hidup ini. Sebab kita tahu ada pribadi yang selalu beserta dengan kita, yang selalu mengasihi kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah Allah memberikan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa berkat pengorbanan Yesus? Kita agak panjang karena saya perdana di sini, jadi kita kemungkinan 1 sampai 2 jam ya. Supaya enggak saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini supaya enggak rugi gitu loh. Perjalanan panjang jadi saya agak panjang hari ini. Kemudian yang kedua, apa berkat pengorbanan Yesus? Yang kedua, itu menerima pembenaran oleh Allah. Ayat yang ke-9 saya baca. Karena itu lebih lagi kita akan diselamatkan melaluinya dari kemurkaan selagi telah dibenarkan sekarang di dalam darahnya. Kita itu menerima pembenaran oleh Allah. Berkat pengorbanan Kristus itu kita dibenarkan. Dikatakan di sini dibenarkan sekarang di dalam darahnya. Jadi ada sebuah materai, ada sebuah pengesahan bahwa kita ini orang-orang benar. Dan istilah benar sini benar secara, kalau mau dibilang secara hukum ya. Ini istilah hukum yang Paulus pakai. Jadi seseorang dinyatakan benar dalam sebuah keadaan atau di dalam sebuah persoalan. Jadi kita dinyatakan benar. Artinya orang-orang yang tidak menerima pembenaran oleh Allah, sebaik apapun hidupnya, setulus apapun hidupnya, sejujur apapun kehidupannya, kalau dia tidak memiliki Yesus, semua yang dia lakukan di hadapan Tuhan itu tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran. Kita yang dibenarkan oleh Tuhan, jadi ketika kita melakukan kebaikan itu bukti bahwa kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Tidaklah mungkin orang-orang yang sudah dibenarkan kemudian hidupnya tidak benar. Di sini dikatakan dibenarkan sekarang di dalam namanya. Kenapa manusia perlu dibenarkan? Kenapa setiap orang perlu dibenarkan? Kalau kita lihat di bagian atas dikatakan karena itu lebih lagi kita akan diselamatkan melaluinya dari kemurkaan. Jadi jangan kita berharap bahwa oh ya sudah saya masih muda, hidup seenaknya enggak apa-apa, santai aja masih muda. Saya selalu bilang begini, kita semua itu sudah pegang tiket. Tiket apa? Tiket dipanggil pulang. Cuma saya enggak tahu saya nomor berapa, teman-teman nomor berapa. Kita enggak tahu. Bisa saja setelah ini panggilannya saya, tapi bisa saja teman-teman. Jadi tidak menentu bahwa oh saya masih 18, masih 17. Oh yang khotbah udah mau, ya saya beda sedikit lah, beda 17-15 dengan teman-teman. Ya, oh ya yang khotbah udah tua, enggak lama. Enggak, kita lagi pegang tiket, antri. Jadi ketika waktu itu datang pada kita tidak akan bisa berkata Tuhan belum waktunya. Dan bahkan dikatakan ada hari kemurkaan. Teman-teman mau percaya atau tidak bahwa akan ada hari kemurkaan, suatu saat kita sama-sama akan memastikan itu. Apakah benar atau tidak. Ya saya lebih memilih percaya kepada firman daripada percaya kepada diri saya. Daripada saya tunduk kepada keinginan daging saya. Dan orang yang dibenarkan dalam darah Yesus itu seperti seseorang yang dijatuhi vonis hukuman mati. Kemudian ketika dia mau digantung, ini konsep pembenaran di dalam ayat 9. Jadi ketika dia mau digantung,
tiba-tiba datang surat teman-teman. Ya, surat. Surat itu menyatakan bahwa orang yang mau digantung ini bebas dari kesalahannya. Namun orang itu terikat dengan surat pembenaran itu. Artinya kita yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus, kita terikat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran yang kita lakukan standarnya firman Tuhan. Bukan diri kita sendiri, standarnya ini, firman Tuhan. Kebenaran yang berdasarkan ada dalam diri Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh saya kan gak apa-apa minum minuman keras, pakai obatan terlarang. Kan gak merugikan orang lain, belinya pakai uang saya sendiri kok. Ya, jadi diri sendiri, ini sering kali ya saya selalu ulang-ulang ini. Hari-hari ini anak muda sementara di branding, sementara dibentuk be yourself, jadi diri sendiri. Ya cintai diri sendiri. Tetapi Alkitab bilang apa? Sangkal dirimu, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Dunia bilang jadi diri sendiri, tetapi Alkitab katakan apa? Sangkal dirimu, hidup di dalam kebenaran. Jadi nggak mungkin orang yang sudah menerima pembenaran oleh Allah, dia masih menikmati hidup dalam dosa. Wah enak hidup dalam dosa. Wah pergaulan yang bablas, wah enak. Ya pergaulan yang nggak ada batasan, wah enak kok, nggak apa-apa, sama-sama suka ya, senang ya. Iya kan? Setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru datang pada Tuhan nangis-nangis. Nah ini kan anak muda seperti apa teman-teman? Jangan tunggu kita hancur-hancuran dulu baru datang kepada Tuhan. Ketika teman-teman disentuh hatimu malam hari ini, itu kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita dibukakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, itulah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi, dan hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita terikat hidup dengan kebenaran. Dan orang yang menerima pembenaran Kristus, saya mau katakan, memang kita tidak kebal dari dosa. Bukan berarti, oh sudah, saya menerima pembenaran. Oh saya kebal dari dosa. Dulu saya katakanlah suka minum-minum beralkohol, pakai obat-obat terlarang. Ketika terima Yesus, oh saya otomatis. Ya sudah kebal dengan itu semua. Enggak teman-teman. Dosa itu akan selalu menggerogoti kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, kita secara kedanginan ingin. Tetapi ketika teman-teman dibenarkan oleh darah Yesus, kita akan tahu memilih hal yang baik dan yang mempermuliakan Tuhan. Kita dimampukan untuk melakukan kebenaran. Itu sebabnya pertobatan teman-teman, walaupun berdoa, menyanyi di tempat ini, nangis-nangis, ada pendeta doakan, sampai ada mungkin yang rebah. Kalau teman-teman tidak terima Yesus, keluar dari pintu ini, dosa itu tetap akan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena tidak ada pembenaran darah Kristus dalam kehidupan. Itulah yang memampukan kita untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu berkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkat pengorbanan Yesus. Yang ketiga, kita itu menerima pendamaian dengan Allah. Ayatnya yang ke-10, saya bacakan. Jadi selagi kita seteru, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Kita akan diselamatkan lebih lagi. Kita telah diperdamaikan dalam hidupnya. Di dalam hidup Yesus. Dikatakan di sini kita diperdamaikan melalui kematian, kemudian kita diperdamaikan di dalam kehidupan Yesus. Nah, kalau tadi yang pertama menunjukkan kasih itu menempatkan posisi itu menjadi sama. Di sini diperdamaikan, kata lasso, ya dari akar kata lasso. Kata lasso itu begini, membuat menjadi selaras. Yang dulunya bermusuhan, yang dulunya di sini katakan seteru, itu menjadi selaras. Menjadi bersahabat. Menjadi mempunyai sebuah hubungan yang dalam. Jadi bukan kita hanya dikembalikan secara posisi, tetapi kita dikembalikan juga secara kehendak, kerinduan, keinginan selaras dengan Allah. Dan ini yang sangat sulit terjadi dalam kehidupan kita. Kita diperdamaikan. Dikatakan melalui kematiannya dan kita diselamatkan, lebih lagi kita telah diperdamaikan di dalam hidupnya. Diperdamaikan melalui kematian, kemudian dikatakan diperdamaikan melalui hidup. Apa maksudnya ini? Ketika Allah mendamaikan kita, Yesus lewat pengorbanannya mendamaikan manusia dengan Allah, itu lewat kematian, itu berbicara semua kutuk dosa yang berakibat kepada penghukuman yang kekal, itu dibereskan di kayu salib. Dan ini persoalan terbesar yang dihadapi setiap manusia.
Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita karena kita sendiri ada di dalam penjara dosa. Sehingga perlu Allah yang berinisiatif yang harus mengambil tindakan untuk merebut manusia dari penghukuman yang kekal itu. Dikatakan diperdamaikan. Kita menjadi selaras dengan Allah itu bukan karena kuat, bukan karena hebat kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita berkenan, tetapi karena kasih Allah. Tidak ada andil manusia sekalipun di sana. Itu sebabnya satu perenungan bagi saya di dalam melayani. Sebelum saya ke sini, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Tuhan menaruh sesuatu di hati saya. Pelayanan itu teman-teman, bukan seberapa kita, itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita itu lebih layak dari orang lain. Pelayanan itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Yang bukan berarti karena kita diberi kepercayaan, kita itu lebih layak dari orang lain. Enggak, saya bilang. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Sehingga saya melayani Tuhan. Ketika ada kesempatan memberitakan firman Tuhan, memperkenalkan siapa Yesus, saya selalu mempersiapkan diri dengan baik. Karena saya tahu ini sebuah kepercayaan. Dan bukan berarti saya lebih baik dari orang lain, tidak. Karena kalau kita merasa kita lebih layak, maka kita akan mudah sombong rohani, saya bilang. Wah, saya lebih hebat, wah saya lebih berkenan, saya lebih layak, saya lebih pintar, saya lebih tahu dan sebagainya. Kita akan mudah terperangkap dalam hal itu. Makanya harus terbiasa, kalau dosen saya bilang harus jangan makan puji. Kita itu jangan gak boleh makan puji. Kalau kita termakan puji, kita akan mudah jatuh di dalam pelayanan. Sini kita diperdamaikan melalui kematian, kemudian diperdamaikan di dalam hidupnya. Menggunakan kata soe, kualitas hidup yang lebih baik dari hidup sekarang. Artinya apa? Hidup yang kekal. Jadi pendamaian yang dilakukan oleh Yesus lewat pengorbanannya, itu bukan hanya berhenti kepada kayu salib, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi pendamaian ini adalah pendamaian yang bersifat kekal. Orang-orang yang sudah didamaikan, yang menerima berkat pengorbanan Kristus, dia akan diberi jaminan bahwa di sorga yang kekal nanti, tidak akan ada lagi perseteruan dengan Allah. Itu yang sangat indah teman-teman. Jadi bukan hanya di kayu salib, tapi diberi jaminan dalam kehidupan yang kekal. Orang-orang yang sudah ditebus lewat pengorbanan Yesus, itu tidak akan lagi berseteru dengan Allah. Karena jaminannya apa? Kehidupan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat indah teman-teman. Mengapa? Karena dunia, semua hal coba untuk digapai. Tetapi satu hal ini, berbicara perdamaian, itu sampai hari ini masih terus diusahakan. Sudah ada hari perdamaian dunia, tapi dunia masih berseteru. Artinya pendamaian atau perdamaian itu nilainya sangat mahal. Sangat mahal. Dan kita diberikan berkat itu lewat pengorbanan Yesus. Jadi ketika kita didamaikan dengan Tuhan, maka akses atau hubungan kita dengan Tuhan itu terbuka selebar-lebarnya. Orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dia akan mempunyai kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus hari demi hari. Dia akan terus mencari wajah Tuhan, terus mencari persekutuan yang indah dengan Tuhan, terus untuk rindu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itulah ekspresi orang-orang yang sudah didamaikan. Dia ada hubungan yang dalam, seperti apa? Seperti Bapa dengan anak. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita, seberat apapun, sesulit apapun, ada banyak tantangan, bahkan mungkin seakan-akan kita mungkin mundur dalam mengiring Yesus. Tetapi ketika kita didamaikan dengan Allah, kita tahu ada kasih Bapa itu yang selalu memeluk kita. Amin. Kita akan selalu dikuatkan, kita akan terus melihat betapa luar biasa dahsyatnya Tuhan membela kehidupan kita. Orang boleh membenci kita, orang boleh menutup setiap jalan yang akan kita tempuh untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat betapa Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah didamaikan. Tetapi kalau kita masih berkata, mana janji firman Tuhan? Kok hidup-hidup saya makin begini saja? Saya sudah setia, sudah melayani. Tetapi malahan masalah makin banyak dalam kehidupan kita. Cek posisi kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang didamaikan dengan Allah atau belum? Jadi berkat yang ketiga akan kita terima, yaitu menerima pendamaian oleh Allah. Kemudian yang terakhir. Nah biasa kalau yang terakhir
mulai lega. Yang terakhir, apa berkat pengorbanan Yesus? Yang terakhir, kita menerima kemegahan dalam Allah. Ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu, tetapi juga di dalam Allah kita sedang bermegah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita telah menerima melalui Dia perdamaian itu. Jadi di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, kita akan menerima kemegahan. Kemegahan apa? Kita bangga menjadi orang-orang yang memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kebanggaan ini akan terekspresi di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita berada, kehidupan kita menjadi alat kesaksian untuk mempermuliakan Tuhan. Kita akan rindu untuk bersaksi. Karena kita seperti orang-orang yang menemukan harta yang terpendam. Ya, saking kita menemukan hal yang bernilai dalam kehidupan kita, yaitu berkat pengorbanan Kristus, maka kita akan bermegah. Kita akan bersaksi, kita akan melihat bahwa diri kita orang-orang yang sangat beruntung. Ya, di dalam Kristus. Ada sebuah kemegahan di dalam kehidupan kita. Kemudian di sini dikatakan, dan bukan hanya itu tapi juga di dalam Allah kita bermegah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita telah menerima melalui Dia perdamaian itu. Jadi ketika kita menerima berkat yang ketiga, berkat yang terakhir, ada sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang bermegah di dalam Allah, itu dia tidak mudah meninggalkan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, orang-orang yang bermegah di dalam Allah, dia tidak mudah meninggalkan Tuhan. Imannya tetap teguh, imannya tetap goyah. Apapun tantangan, pencobaan apapun yang datang mencoba menggeser kehidupan kita, mencoba merenggut kita dari kasih Kristus, kita tidak akan pernah goyah. Karena ada kemegahan dalam kehidupan kita berkat pengorbanan Kristus. Makanya anak-anak muda saya mau katakan, hari-hari ini gereja Tuhan dilanda dengan hal-hal yang luar biasa. Dalam pengajaran, pergaulan, dan bahkan dunia itu memberi tawaran yang sebebas-bebasnya untuk menghalalkan segala hal yang kita lakukan. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tinggal kembali lagi dari kita. Bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan atau kepada dunia. Itu aja pilihan kita. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita secara otomatis kita berikan untuk dunia didik menjadi seperti yang dunia mau. Maka jangan heran, gereja Tuhan hari-hari ini, anak mudanya itu kehilangan alasan ya untuk tetap memilih Yesus di dalam hidupnya. Yesus itu kalah dengan banyak hal hari-hari ini. Yesus itu kalah dengan mobil sport hari-hari ini, apalagi anak-anak yang cewek. Ya, pemudi. Kalah Yesus dengan mobil sport hari-hari ini, dengan motor sport dan dengan tawaran-tawaran apapun. Begitupun anak-anak pemuda. Itu Yesus kalah dengan tawaran-tawaran jabatan, tawaran-tawaran kemegahan. Yesus kalah. Karena apa? Tidak ada lagi kemegahan ini dalam kehidupan kita. Dan apakah hal ini tidak pernah terjadi? Pernah, teman-teman. Coba teman-teman baca di Alkitab. Dibilang apa? Surat kepada jemaat di Korintus. Surat kepada jemaat di Roma. Surat kepada jemaat di Filipi. Surat kepada jemaat di Efesus, Galatia. Sekarang saya tanya, kemana jemaat-jemaat itu? Karena generasi mudanya kehilangan kemegahan akan Allah. Yang menjadi kesimpulan pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbicara berkat pengorbanan Yesus, itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak kekurangan apapun, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang.